Ya, ada lebih dan kurangnya. Kalau di TikTok gampang masuknya. Kalau di Pecebok itu susah banget masuknya. Tapi dia nggak rewel. Kalau di TikTok gampang masuknya, cuma rewelnya minta ampun. Sabar-sabar. Oke, ready? Masya Allah. Baik, kita mulai, ayah bunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, saya masih posisi di Cengkareng, di salah satu hotel ya. Jadi kondisinya saya masih nyempil-nyempil ini. Ya, cari tempat kira-kira tidak mengganggu anak saya tidur, tidak mengganggu istri saya istirahat, sehingga suara juga agak sedikit direm ya. Dan pencahayaan juga. Ya namanya di hotel gimana sih? Ya, memang bukan di setting untuk live streaming. Nah, hanya saja bagi Aris Alwi nggak ada tuh. Ya, mau dimanapun kalau sudah waktunya live streaming, ayo ay. Jangankan di hotel, di lapangan aja. Ya, ya, iya Ibu Lestari, alhamdulillah. Insya Allah ya Bunda, pagi ini kembali saya akan melepas jamaah umroh 80 orang lebih pagi ini. Ya, kalau kemarin itu cuma 30-an. Nah, insya Allah pagi ini jam 8, saya kembali lagi ke bandara untuk melepas 80 lebih. Masya Allah. Ya, nanti insya Allah kalau hari ini insya Allah dapat dipastikan kita akan live streaming. Nah kalau kemarin ayah bunda ada yang protes, kenapa nggak live streaming Ustadz, kita pengen lihat. Jadi kemarin itu kan kita ke bandaranya jam 4 subuh. Jam setengah 4 tuh kita udah ke bandara. Nah nyampe di sana tuh crowded. Karena banyaknya yang jamaah turun dari bus, kemudian kita kan langsung kan menuju ke musola, ke masjid ya. Ya. Kok nggak samaan berangkatnya? Jadi Bu Enis ini beda-beda grup ya. Ada grupnya Ustadz ini, ada grupnya Ustadz itu, ada grupnya Ustadz ini gitu ya. Karena kami dari YHI Tours itu polanya B2B ya. Katakanlah Bu Enis nih mau berangkat nih bawa orang 20 orang, pengennya tanggal 25 sore. Ya udah kita turutin. Datang lagi tuh Bu Samaria misalnya dari Kalimantan pengen berangkat pagi. Ya udah selama armadanya ada kita fasilitasi. Jadi nggak mesti harus satu pesawat ya. Boleh kok berbeda pesawat. Ya. Nah, hari ini juga harusnya yang 80 orang itu satu berangkat pagi, satu berangkat sore harusnya. Cuma karena dari visanya ternyata kemarin ada sedikit koordinasinya mungkin agak sedikit telat ya. Akhirnya ya udah
kita ngambil aja, sekalian aja berangkatnya bareng. Begitu Bunda ya, yang menanyakan tadi. Nah baik ayah bunda yang dirahmati Allah, terus kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, saya mengajak kepada seluruh jamaah, seluruh santri semua, banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak bersyukur. Ya, jangan terlalu banyak protes, banyaklah bersyukur. Ya, termasuk dengan amalan-amalan yang saya berikan, dijalankan aja lah. Ya, kalau Anda yakin jalankan, kalau Anda nggak yakin nggak usah dijalankan. Ya, tak perlu kita mengatakan syirik lah, tak perlu kita mengatakan ini sesat lah, tak perlu kita mengatakan ini itu, nggak usah. Ya, malah nanti ya, Bapak Ibu hanya mentransfer kebaikan ke saya, kemudian menyedot dosa saya, gitu ya. Nggak usah ya. Kalau memang nggak yakin, nggak usah jalanin. Ya. Saya sederhana aja. Ya. Bagi saudaraku yang meyakini apa yang saya sampaikan, amalan-amalan yang saya sampaikan, jalankan. Tapi bagi saudaraku yang tidak mengamalkan dan tidak meyakini, stop. Nggak usah diamalkan. Silahkan keluar dari ruangan, silahkan keluar dari santri tanpa menjelek-jelekkan. Selesaikan masalah. Sederhana bagi kami itu. Ya, simpel aja. Tak perlu, wah ini amalan si Ustadz ini begini. Nggak perlu. Ya, Anda nggak yakin, dah selesai keluar, selesai. Tanpa menjelekkan. Kenapa? Karena kalau Anda menjelekkan, itu sama halnya Anda sedang menyedot, memvakum dosa-dosa kami semua. Nah, begitu ya. Nah, begitu aja sederhananya. Ya, begitu ya. Baik, ayah bunda. Malam hari ini, ya mohon maaf. Ya, ayah bunda mohon maaf sekali, saya belum bisa sapa-sapa karena ini kalau saya pegang, ini maaf nih, saya contohin, pegang gini, nih, itu goyang tuh, itu goyang tuh, ya, ini goyang, karena ini pakai tripodnya, tripod mini yang kecil. Nah nanti kalau sudah sampai di pondok, nah, baru kita boleh sapa-sapa. Kalau di pondok tuh disentuh aman, karena kalau saya mau sapa-sapa saya harus harus sentuh, HP-nya harus disentuh. Begitu ya. Sepakat ya? Ya memang berat Bu dalam meraih ridho Allah itu berat, ya. Banyak tantangan, ya, banyak sekali. Ya. Ya, banyak sekali tantangannya. Ya. Kalau ayah bunda mungkin hanya sekedar lewat saja. Kalau tantangan saya, wah banyak yang nyerang itu. Ya. Sesat lah, nggak bener lah, syirik lah, macem-macem. Ya biarin aja. Toh yang ngerasain hasilnya saya kok. Selesai kan. Ya. Saya mengamalkan 313 itu pernah. Ya. Dan berhasil. Saya mengamalkan 41 itu pernah dan berhasil. Saya mengamalkan semua yang ada yang pernah saya sampaikan itu semuanya berhasil. Ya, berhasil semua. Makanya saya sampaikan, kan begitu. Ya, apalagi yang doa Nabi Yunus, Masya Allah, itu tajamnya minta ampun itu. Ya Allahumma yassir wa la tu'assir, tamim bi khair. Waduh, itu tajam banget. Kemudian waqiah, jantung waqiah. Kenapa saya sampaikan? Ya, agar supaya kita berbagi kebahagiaan, ya, begitu. Kecuali kalau yang saya sampaikan ini adalah amalan-amalan yang tidak berdasar, tidak bersumber, nah, baru, ayo ikutin saya, wah pohon, langit dan bumi, ya bersaksi, oh gitu. Datang ke pohon ini, cari pohon depan rumah yang paling gede.
kemudian bikin sesajen, nanti malam Jumat pecahin telur ayam kampung. Nah, baru boleh. Ya, enggak usah ikutin. Berarti saya sudah error, sudah otak saya itu. Kan begitu ya. Lah orang saya ngajak apa ini? Saya ngajak TTS. Saya ngajak tahajud, ngajak tilawah, ngajak sedekah. Tapi Pak Ustadz, kan ada itu, kenapa harus ada ritual siram-siraman? Harus disiramin. Itu emang Rasul mencontohkan. Saya tanya sekarang, yang disiram itu air apa? Air kopi, air susu, air merah, air hitam, air coklat. Coba saya tanya sekarang. Ya. Itu adalah air putih. Air itu disebut di Al-Quran beberapa kali. Ya, air ma. Dan air itu sumber kehidupan. Ya. Tapi kenapa juga disuruh namanya nabur-nabur garam? Bunda, makanya rajin belajar buku, baca buku, baca kitab. Ya. Itu garam tujuannya apa? Ya. Jin itu nggak suka sama garam. Nah, ini saya buka jadinya. Itu jin laknatullah itu, ya jin-jin setan itu, jin-jin iblis kafir itu segala macam itu, dia nggak suka sama garam. Ya. Dan biasa orang namanya ruqyah pakai garam itu udah biasa, bukan syirik. Gitu ya. Nah. Bahkan ada tuh sekarang tuh, ya malah dibisnisin. Wah, garam ruqyah. Ya saya mah kan nggak bisnis, la ilaha illallah. Saya nggak minta, Bunda, saya nggak pernah jualan. Ya jualan garam, jualan air nggak pernah. Yang saya jual tuh rumah, yang saya jual tuh tanah, yang saya jual tuh gedung, hotel, segala macem. Karena itu bisnis saya itu. Saya nggak pernah tuh jualan air ruqyah. Ayo silahkan beli air ruqyahnya Haris Alwi sebotol 8.000, enggak. Ya. Nah, itu kemudian datang ke rumah saja, ya maaf ya. Datang ke rumah nih jamaah yang datang ke rumah minta wasilah untuk diruqyah, didoakan. Itu air di rumah saya itu nggak pernah kosong dari ratusan botol. Numpuk air di rumah tuh, air putih, bukan air kopi. Karena saya nggak sanggup beliin antum semua air kopi. Ya, kopi mahal. Apalagi air Coca-Cola. Kan gitu. Apalagi air yang jas-jus gitu ya. Aduh, saya nggak sanggup tuh, mahal itu. Nah, maka saya siapin apa? Saya siapin air putih biasa. Ya, harganya cuma satu botol itu cuma 2.000. Kan begitu. Kalau kopi, wah repot saya. Paling murah kopi itu 5.000 satu botol. Nah, jadi begitu Bunda ya. Yakin ya. Jadi jangan gampang melihat sudut pandang hanya dalam sudut pandang kacamatanya ke depan. Sekali-kali lihat kiri kanan. Sekali-kali lihat ke belakang. Sekali-kali lihat ke atas. Sekali-kali lihat ke bawah. Agar supaya otak kita tidak terlalu sempit. Ya. Ini kalimat sederhana tapi kena ini. Ya. Ya Bu Dela ya, ini kalimat saya ini sederhana Bunda. Tapi insya Allah bisa membuka cakrawala berpikir kita. Ya. Perhatikan ya. Kalau kita melihat sesuatu, lihatlah dalam sudut pandang kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ya. Jangan hanya melihat kacamata kuda, ke depan aja melihat. Kalau ke depan melihatnya tanpa antum lihat kiri kanan, antum akan salah lihat nantinya. Ya. Orang namanya naik mobil, ini perhatikan nih, orang naik mobil ya, nyetir nih, sopir mobil nih, ya.
Ada yang sudah pada bisa nyetir mobil kan ya? Ya. Bapak Ibu, driver itu, sopir itu harus jeli ngelihat. Kalau dia hanya ngelihat ke depan aja terus ngelihat tanpa ngelihat spion kiri kanan, bisa habis itu mobil tubruk. Ya. Iya kan? Ya. Ya kutu mango tuh Pangaji Sukawati, iri terus kiri kanan. Ya benar jaji tuh mak kita loyo lo bawang. Ya. Ya kalau kita hanya ngelihat ke depan aja terus tanpa ngelihat kita di belakang, tanpa ngelihat di samping kiri, samping kanan, ya. Ya repot urusan. Ya. Tiba-tiba dari belakang ngebut banget. Kita nggak mau minggir. Karena kita merasa paling hebat, merasa paling syar'i, merasa paling sunnah. Ya repot urusan. Nah makanya ambillah filosofi driver. Driver itu ya lihat, dia ngeliat ke depan, kosong ngegas ya. Wah ada musuh belakang, ngebut banget kita ngambil minggir. Minggir juga jangan sembarang minggir, harus lihat spion kiri dulu. Ya. Lihat spion kanan dulu. Aman nggak nih baru minggir. Kalau ente bawa mobil ya tanpa melihat spion kanan langsung nyalip, oh udah yang ada ditubruk dari belakang. Nah, ini filosofinya cakep ini. Nah yang kedua, ayah bunda, perlu kita pahami juga. Yang namanya driver itu harus punya karakter sabar. Enggak rusuh. Karena kalau rusuh, lompat itu mobil nanti. Terbang. Ya. Coba perhatikan Pak driver itu. Ketika dia ngopor gigi, ini ceritanya mobilnya manual. Kayak mobil saya dulu, manual. Kalau kita mau masukin gigi satu, pelan-pelan itu dilepas koplingnya, baru dimasukin gasnya pelan-pelan. Itu normal itu. Coba sekarang. Nih maaf. Ya, gigi masuk langsung di-fullin gasnya. Yang ada lompat, terbang itu mobil. Nah, begitu. Begitupun sama halnya dengan Matic. Ya. Pas dimasukin, personalnya dimasukin, langsung digas, di-fullin gasnya, ditubruk semua yang ada di depan. Nah, begitu ya. Nah, ini analogi yang saya sampaikan kepada kita semua. Ya, ambillah hikmah, ambillah ya, berkacalah pada Pak sopir, ya, berkacalah pada driver, ya, insya Allah kita akan lebih sabar, insya Allah kita akan lebih teratur melihat kiri kanan, ngelihat depan belakang, jangan hanya ngelihat ke belakang terus, nubruk di depan, jangan juga hanya ngelihat ke depan terus tanpa ngelihat kiri kanan, ya kita akan disenggol. Jangan juga ngelihatnya ke belakang, ke belakang terus, ya nggak mungkin sopir ngeliat ke belakang, nggak mungkin. Dan satu lagi, seorang sopir itu apa bunda? Ya, dia kuat mentalnya, ya. Apalagi di Indonesia, ya. Kalau di luar negeri sana itu masih lumayan, klaksonnya masih jarang dibunyiin. Ya, nggak usah jauh deh, contoh aja, nggak usah ngambil luar negeri deh, kejauhan. Di Jogja aja. Ya, di Jogja itu pun, saya ingin mendengarkan klakson itu jarang. Karena orangnya ramah. Itu kita udah mau nabrak, nggak pakai klakson itu, diam aja, saking sabarnya. Nggak ada tuh namanya keluar binatang, Ragunan, nggak ada tuh. Tapi coba maaf, coba lihat ke Bogor, lihat ke Jakarta, ya, mau disenggol dikit aja udah keluar itu Ragunan, keluar, ya, atau mungkin di Medan sana, ya, di Jambi, di Palembang,
keluar kata-kata kasar sudah. Nah kalau di Jogja, saya perhatikan nggak ada tuh. Ya. Nah, begitu ya. Ini analogi yang saya sampaikan ya, agar supaya kita sama-sama memahami pentingnya namanya sikap, pentingnya namanya kita memaknai sesuatu ya. Iya, Jogja itu kalem banget itu ya. Ini Bu Sri mana nih kok belum masuk ya? Bu Sri Rezeki. Ini beliau nih yang sering antar saya kalau saya ke Jogja nih sama istri saya, anak saya. Beliau yang nyetirin terus. Jarang sekali bunyiin klakson. Apalagi klaksonnya. Jarang. Ya. Tapi coba kalau di Sukabumi, coba kalau di Bogor. Telat dikit. Pepet. Woi, pinggir, mata lo. Gimana sih? Iya. Ya kan coba ini Bu Wiwi mana Bu Sri kok nggak masuk nih ya, coba di Japri deh. Nah, bilang saya nanya nih, kasihan takutnya sakit beliau. Karena beliau kecapean, beliau tuh safe. Nah jadi ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu yang ingin saya sampaikan ke kita semua dalam pertemuan di malam 468 ini ya. Belajar bersabar ya, belajar melihat kiri kanan, belajar lihat depan belakang, ya, belajar lihat sesuatu yang boleh jadi belum pernah kita lihat, ya. Ada yang tahu patung-patung yang ada di sawah ketika sawahnya padinya sudah menguning, ya. Ya. Kalau sawah sudah menguning, ayah bunda, ya, padi, ya bukan sawah, padi sudah menguning, ya. Terus itu kan burung pipit banyak ya. Nah, Mak Dongi, tau nggak? Nah, Mak Dongi. Perhatikan, sebagian besar orang-orang itu membuat patung-patung, ya. Wah, alhamdulillah, ya Bu Sri, saya agak khawatir. Ya, ini kok Bu Sri belum muncul. Jadi, coba perhatikan, di sawah itu, para petani kita itu membuat kayak apa ya, kepala bentuk manusia, kemudian badan, kemudian goyang-goyang gitu. Itu apa namanya itu? Ya kayak patung-patung manusia lah ya, bukan patung sih sebenarnya. Supaya si manuk pipit, burung pipit itu nggak mendekat untuk makan padi itu. Ya, buat nakutin burung, bener Bu Enis. Ya, orang-orangan sawah, betul. Nah, sekarang saya nanya, itu orang-orangan sawah kalau dilihat jarak sekitar 200 meter. Ya. Coba Bapak Ibu lihat jaraknya 200 meter. Kan persis banget dengan orang. Persis banget orang itu. Persis banget kayak orang beneran. Ya. Bahkan bisa takut kita. Kayak orang asli. Tapi ngelihatnya 200 meter. Sekarang saya tanya, coba lihat jarak 2 meter. Nah, oh ternyata itu cuma tumpukan apa namanya, baju ya, kiri kanan, kemudian dikasih topi. Nah, ya. Nah, begitu ya. Ya bukan nggak kelihatan lagi bukan orang Bun, tapi benar-benar udah hancur sudah. Kenapa? Karena itu kan hanya tumpukan baju, ya, plastik dikumpul-kumpulin, kemudian dikasihin baju. Nah, apa yang harus dipetik dari situ, ayah bunda? Saya tanya.
Apa yang harus dipetik di situ? Oh iya ya. Kalau melihat sesuatu tuh jangan langsung memvonis, oh, itu orang. Ya, pas nanya temannya, ih ada orang tuh. Enggak, itu orang tuh. Ngotot itu orang. Padahal ngelihatnya baru 200 meter itu. Ya, sekarang deketin. Deketin. Nah, kalau sudah deket, udah depan mata nih, 2 meter. Nah, baru bilang, oh iya ya, bukan orang itu. Ternyata itu patung-patungan, orang-orangan. Nah, begitupun keilmuan, Bunda. Ya, keilmuan begitupun, amalan begitupun. Jangan ayah bunda cuma lihat, wah si Aris itu ngajarin 313, ngajarin 41. Wah itu nggak diajarkan Rasul itu. Nggak diajarkan Rasul itu. Ya, harusnya Ustaz nggak boleh begitu tuh. Itu syirik itu. Wah, karena Anda melihatnya jarak 200 meter. Coba sekarang Anda mendekat, jaraknya 2 meter. Ya, pahami baik-baik. Ya, apa yang Anda lihat? Akan menangis kita. La ilaha illallah. Saya prasangka buruk sama Aris Alwi selama ini berarti. Begitu. Ya. Pola pikir kita jangan terlalu sempit. Jangan terlalu dikurung, dibuka. Ya. Iya kan Bunda ya? Coba. Apa yang saya sampaikan, amalan 313, amalan 41, amalan 70, amalan 77, amalan 49, waqiah jantung waqiah, jangan dilihat hanya jarak jauh. Karena kalau ayah bunda lihatnya jarak jauh, pasti salah kaprah. Ya, pasti salah kaprah. Sekali-kali lihat, deketin, ya. Pegang Al-Quran itu. Nih mana Al-Quran ini? Ya. Nih, pegang Al-Qurannya dipegang. Dibuka. Baca baik-baik. Nah, begitu. Ini la ilaha illallah. Diajarin Fatihah 313 dibilang tidak sesuai sunnah. Diajarin 41 dibilang Rasul tidak pernah memberikan contoh begitu. Ya, lihat. Kan begitu ya. Jantung waqiah. Dari mana sih ilmu Aris ini kok dapat ilmu jantung waqiah? Coba saya tanya. Ayat 74, ayat 96, coba baca. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, di 96 disebut lagi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Apa arti dari fasabbih? Ya, bertasbihlah. Bertasbihlah kepada Tuhanmu. Ya. Kan begitu. Kecuali kalau saya ajarin begini. Di saat nyebut fasabbih bismi rabbikal azim, baru kita bangun bergoyang, berjoget, berdandut ria, baru nyambung lagi. Nah, baru berarti saya otaknya error sudah. Ya. Lah wombok kita nyuruh menjalankan apa yang disampaikan di Al-Quran, kok fasabbih, bertasbihlah kalian. Maka kita bertasbih. Begitu. Nah, tapi kan gak pernah dicontohkan Rasul. Itu kan pendapat Anda, karena Anda ilmunya masih belum nyampe di situ. Orang yang mengijazahkan ilmu ini ke saya, nyampe ilmunya ke sana, makanya dijazahin ke kita. Begitu. Nah, udah sederhana, ya. Jadi melihat sesuatu itu jangan cuma satu sudut pandang, ayah bunda, ya. Lihatlah kiri, lihatlah kanan, lihatlah ke belakang, lihatlah ke depan, lihatlah ke atas, lihat ke bawah, baru mengeluarkan statement. Wah itu bid'ah,
itu nggak sunnah, itu syirik, begitu ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan begini ya Bunda, ya. Ini mohon maaf agar supaya kita menghilangkan keraguan. Ya. Karena saya sampaikan ya Bunda ya, mohon maaf sekali. Kalau Bapak Ibu ada titik keraguan, mending gak usah. Gak usah. Percuma, cuma capek-capek doang. Ya. Kalau Bapak Ibu ada titik keraguan, misalnya, tapi kayak gak percaya, saya masa sih amalan 313 bisa ngelunasin hutang sampai puluhan, bahkan ratusan jeti. Ya udah gak usah diamalin. Selesai. Nah, tapi akan berbeda. Saya punya hutang 1 ember, hakul yakin. Ya, dengan amalan suratul Fatihah ini, pasti Allah lunasi hutang saya. Kenapa? Karena saya yakin Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi kekayaan. Dah, selesai. Cakep sudah tuh. Nah, begitu ya. Nah, ini ditujukan kepada yang masih ragu-ragu ya. Nah, jangan terlalu banyak ragu. Ya. Yang lagi unik-uniknya lagi, ragu-ragu tapi nanya terus. Ya. Amalan apa lagi Ustaz? Tapi kok ini gini ya? Itu kalau udah pakai tapi, udahlah. Nah. Amalan yang saya sampaikan ini ayah bunda, ini adalah ya, maaf, ikhtiari kita menjemput ridho Allah. Saya ulangi, amalan kita menjemput ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah qabul. Kan begitu. Ya. Ya Allah. Nah, ini masih ada 40, masih ada 10 menit lagi nih. Nah. Ya Allah. Ini sama halnya dengan seorang imam. Nih tadi saya sudah menyampaikan filosofi sopir. Ya. Sopir itu sabarnya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena untuk mengerem, untuk mengangkat gas itu butuh kesabaran. Nggak bisa langsung seruduk-seruduk, yang ada mati kita. Ya, lompat itu mobil. Ya. Kemudian sopir itu harus budak atau pebudak. Budak itu tuli. Tuli itu apa? Nggak perlu didengar kalau misalnya ada orang, woi, keluarlah tuh ragunan itu. Nggak usah dibalas, woi, kamu juga begitu. Jangan. Kata si sebelah, woi, tikus. Kata yang sopir satu lagi, dasar lu kucing. Jangan. Ya. Makanya sopir itu harus agak budak. Ya. Nah, begitu ya. Kemudian sopir itu coba sekarang saya tanya. Itulah hebatnya sopir. Sejago-jagonya sopir, sepreman-premannya sopir, dia akan manut dengan penumpang. Ya. Saya ulangi, sejago-jagonya sopir, ya, sepreman-premannya sopir, tatonya penuh tubuhnya, ya. Kemudian bawa badik, bawa apa. Tapi kalau dia memposisikan diri sebagai sopir, dia akan manut sama penumpang. Nggak percaya? Nah, coba. Kata penumpangnya, Mang, kiri Mang. Pasti dia ngambil kiri. Nggak mungkin ngambil kanan. Ya. Padahal tuh Jagger itu, sopirnya tuh jawara, sopirnya tuh preman. Tapi dia manut sama penumpang. Penumpangnya bilang, Bang, kiri Bang. Pasti kiri. Nggak mungkin kanan. Nggak mungkin mentang-mentang dia Jagger. Enak aja. Saya tuh preman di sini. Ya, terserah saya dong. Saya mau kiri mau kanan. Nggak mungkin.
Itulah hebatnya sopir. Kalau gitu, udah gitu, sabarnya lagi apa? Ya, ngerem dikit aja, penumpang udah marah-marah. Ya, kalau udah penumpang marah-marah, sopirnya marah nggak? Diem, sopirnya diem. Ya, Mang, pelan-pelan dong, gimana sih Mang? Ya, paling kata sopirnya apa? Sabar Bu ya, sabar Bu ya, paling gitu. Nah itulah sopir itu. Nah, maka dari itu jadilah sopir yang baik. Ya, ambil hikmah dari sopir itu. Ya, supaya kita bisa lihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ya, kalau nggak ngeliat ke atas, tau-taunya bocor di atas itu. Nggak ngeliat ke bawah, tau-taunya banjir kan begitu. Nah, begitu ya. Banyak yang ketawa nih. Iya juga ya Pak Ustadz. Ya, tuh. Ya. Coba pernah nggak dengar sejarah sopir preman, ya, tapi dia nggak manut sama penumpang? Nggak ada sejarahnya. Tetap aja sepreman-premannya sopir, tetap aja dia manut. Ya. Yang uniknya lagi anak kecil aja diturutin, nggak mesti orang tua, ya, nggak mesti kiai ustadz gitu, enggak. Anak kecil aja nurutin dia. Tak 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 tak. Pak, kiri Pak, di sekolah depan. Direm itu. Stopin ke kiri. Deh, hati-hati deh. Nah, coba. Itu sopir itu. Mana ada kisah sopir misalnya dia tak 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 tak. Pak, kiri. Sekolah depan. Enggak, saya nggak mau nurunin sekolah depan. Udah di depan sana aja. Nggak ada tuh kisah begitu. Ya, karena sopir itu sudah digembleng. Sudah dilatih dengan penuh kesabaran. Ya, ada SIM-nya, surat izin mengemudi. Ya, begitu. Ya, yuk kita berdoa. Ya, kita minta kepada Allah agar hati kita lebih sabar, agar hati kita lebih bisa menerima perbedaan. Ya, perbedaan itu adalah rahmat. Jangan merasa kita paling hebat. Jangan merasa ilmu kita paling tinggi. Jangan merasa kita paling sunnah. Yang lainnya nggak sunnah. Jangan merasa kita paling ilmu kita yang paling diterima, yang lainnya nggak diterima. Anda bukan seorang penerima amal soleh, bukan. Apalagi panitia penerima amal soleh, bukan. Yang menerima amal kebaikan kita itu Tuhan. Yang menerima amal kebaikan kita itu Allah. Kan begitu. Ya. Saya kadang miris hati saya. Ya, kalau seandainya melihat orang-orang yang teriak-teriak, ya, dandanannya ustadz, dandanannya kiai, tapi kerjanya cuma maki-maki, kerjanya cuma merasa paling hebat. Sedih saya. Ya Allah, kok bisa-bisanya gitu ya. Ya. Padahal perlu kita ketahui ayah bunda. Ya. Boleh jadi kita ini jauh lebih bobrok. Boleh jadi kita ini jauh lebih jelek ketimbang yang kita hina. Ya. Makanya ya maaf ya bunda ya, maaf. Banyak orang yang menilai saya ini Aris ini haluannya kemana. Ya. Karena setiap kali saya menyampaikan dakwah, menyampaikan sesuatu, saya nggak bisa saya jelekin orang. Nggak bisa. Apalagi nyebut nama. Nggak. Ya. Kasihan. Boleh jadi, ya itu makanya baca tuh surah Al-Hujurat itu. Ya. Boleh jadi apa yang kita jelek-jelekkan itu malah justru kita yang jauh lebih jelek. Ya. Kita menjelek-jelekan saudara kita, malah kita justru yang paling jelek. Gitu ya. Yuk siapkan air ya. Ini hotel ini nyiapin airnya bukan pakai air plastik, airnya air botol. Udah kayak minuman aja tuh.
Kalau diperlihatkan langsung dibilang lagi saya mabok nanti. Aduh, Mbah TikTok. Udah ya. Yuk. Hari ini kita doanya keseluruhan. Lunas hutang, penyakit, dan kemudahan rezeki. Ya, kalau malam Jumat kemarin itu khusus untuk lunas hutang. Kalau di luar dari malam Jumat, kita minta seluruhnya. Penyakit diangkat, hutang diangkat, rezeki bercucuran. Nah, gitu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ya Aba Barruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya mau di Facebook, mau di TikTok sama aja ya. Yuk kita pusatkan, fokuskan perhatian kita ke Allah. Hadirkan Allah di hadapan kita. Hadirkan Tuhan, zat yang maha mengabulkan doa di hadapan kita. Tatap baik-baik. Tulisan Allah ditatap baik-baik. Itulah Tuhan kita satu-satunya. Itulah Tuhan kita satu-satunya. Yuk, sekarang kita bersyahadat. Sekarang kita berikrar. Jangan hanya di mulut, jangan hanya di bibir, tapi sampaikan ikrar syahadat kita. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya Allah, terlalu banyak dosa kami ini ya Allah. Terlalu berkarat kesalahan-kesalahan kami ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Bersihkanlah, angkatlah, terimalah permohonan ampun, permohonan maaf kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jamil ma'asyi wa dhunub. Wahai Allah, angkatlah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Angkatlah seluruh kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah. Biqabulid du'ana ya Allah. Iqadi hajatina ya Allah. Wahai Allah, ampunilah segala dosa keluarga kami, orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiha wa'afanhu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afiha wa'afanhum. Wahai Allah, Zat yang mengabulkan doa, Zat yang menerima taubat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami. Khususan ila ruhi man ajazani. Khususan ila ruhi Ustazuna Kiai Haji Muhammad Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab. Sebutkan nama keluarga masing-masing yang sudah wafat. Ghafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit-penyakit saudara kami, ya Allah. Yuk, siapa yang sakit? Minta sama Allah. Hadirkan Allah di hadapan kita. Minta sama Allah. Wahai zat yang maha penyembuh. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, isfihum. Sembuhkanlah mereka semua yang sakit, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Dengan kebesaran keesanmu, ya Allah. Allahumma Rabban nas. La shifa'a shifa'a. Tidak ada penyembuh dari yang lain selain dari Engkau, ya Allah. Angkatlah penyakit kami semua. La yughadir saqama. Dengan tanpa rasa sakit, ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit kami. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi ruja'un. Allahumma dafa'anni kulla hammi wa ghammin kama tasya' bihaqqi la ilaha illa anta. Wa yamsaska Allah bidurrim fala kasifa lahu illahu. Wa yabrik bi khairin fala radil fad. Allahumma ya syafi ya mu'afiya kafi makafi kasyaw kafi bimatika. Min syarri wajib wal jazm ma'ah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas sam fasayakfikahum. Minal abdi zalil asil ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illa huwa rabbi anni massani durru wa anta arhamur rahim. Wahai zat yang maha penyembuh, ya Syafi, ya Syafi, wahai penyembuh, zat yang maha menyembuhkan seluruh penyakit hamba-hambanya, ya Allah, kami mohon sembuhkanlah seluruh penyakit saudara kami yang sudah mondar-mandir ke sana kemari namun belum mendapatkan kesembuhan. Aku mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, sembuhkanlah seluruh saudara kami tanpa terkecuali, seluruh penonton kami, seluruh jamaah kami, seluruh santri kami yang sedang sakit, angkatlah semuanya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah semua dengan keberkahan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kalau tadi kami minta Engkau mengangkat penyakit kami, saat ini kami lagi minta ya Allah, Engkau angkat hutang-hutang kami ya Allah. Engkau lunasi hutang-hutang kami ya Allah tanpa terkecuali. Ayo, siapa yang sedang terlilit hutang riba, hutang pinjol, hutang apapun, yuk kita minta sama Allah. Wahai zat yang maha mengabulkan doa. Wahai zat yang maha mengabulkan doa. Lunasilah hutang-hutang kami dengan caramu, wahai Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, aghdina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghdina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, Engkau maha kasih, maha sayang terhadap hamba-hambamu. Ya Manan, Engkau maha pemberi terhadap hamba-hambamu. Ya Fatah, Engkau maha pembuka segala kebaikan untuk hamba-hambamu. Ya Razzaq, Engkau maha pemberi rezeki kepada hamba-hambamu. Ya Ghani, Engkau maha kaya. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaanmu, wahai Allah, zat yang maha kaya. Ya Ghani, ya Mughni, Engkau maha pemberi kekayaan ya Allah. Berikanlah kekayaan itu kepada kami ya Allah, agar kami tidak lagi minta-minta ya Allah. Aghnina ya Allah, kayakanlah kami ya Allah. Fokus. Ayo fokus, hadirkan Allah. Insya Allah setelah ini hutang lunas. Fokus,
Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Lunasilah hutang kami dengan versimu ya Allah. Bukan versi kami ya Allah. Karena kalau versi kami ya Allah justru nambah lagi gali lubang tutup lubang. Tapi kalau versimu ya Allah, aku yakin tidak akan lagi gali lubang ya Allah. Pasti terus menerus Engkau berikan kami rezeki ya Allah. Hadirkan rezeki kami ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya tajir melintir ya Allah. Jadikanlah kami orang kaya harta, kaya hati, kaya ilmu ya Allah, agar kami bisa berbagi terhadap saudara-saudara kami semua ya Allah. Ya Allah, lunasilah hutang kami semua ya Allah. Aku yakin. Uda'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka aku kabulkan doamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya musabbibal asbabis sabbib. Semuanya ada asbab musabab. Rajinlah sholat, rajin bersimpuh, merengeklah. Insya Allah aku yakin. Wahai Allah, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Hajatnya sampaikan. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah. Allahumma arzuqna ya Allah. Minta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lunasilah hutang kami. Berikanlah kami rezeki yang berlimpah. Lindungilah kami, anak-anak kami, istri-istri kami, suami, keluarga, jamaah, santri kami, penonton kami. Lindungilah semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Hadirkanlah jodoh, hadirkanlah anak keturunan kepada yang belum miliki Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset, rumah, gedung, apapun itu. Summa dauhunna hadir. Summa dauhunna hadir. Summa dauhunna. Datangkanlah jamaah sebanyak-banyaknya, ribuan jamaah ke YH itu, travel kami ya Allah. Agar kami bisa lebih semangat, lebih fokus lagi untuk melayani tamu-tamumu ya Allah. Summa dauhunna hadir. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Allahumma annallaha azizun hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah. Bikabulid doana ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian munajat gedor pintu langit telah kita lakukan. Ya, aku yakin hutang antum segera lunas. Aku yakin yang sakit segera sembuh. Aku yakin yang kesulitan segera diberi kemudahan. Aku yakin yang ekonomi sedang mandat, insya Allah beri kemudahan. Yassir wala tu'asir, amin. Tetap semangat saudaraku. TTS, tahajud, tilawah, sedekah menjadi asbab solusi kelancaran ekonomi kita. Ini bukan Aris yang ngomong, ini Al-Quran yang ngomong. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Lunas hutang, rezeki mengalir bagaikan air zam-zam, badan sehat,
terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, hidup penuh kebahagiaan, tanpa adanya dongkol-dongkolan, tanpa adanya gedek-gedekan, tanpa adanya gundah-gundahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ana uhibbukum lillahi ta'ala jami'an. Sampai ketemu di 05.20 ya, karena saya masih di bandara. Saya mohon izin, habis ini saya harus cari masjid, karena jujur saya belum ketemu nih masjidnya di mana nih ya. Kalau kemarin kita sholatnya di masjid bandara, kalau hari ini saya belum tahu nih, wallahu alam, apakah ada masjid seputaran sini atau enggak ada, wallahu alam. Setidaknya ada ikhtiari untuk cari masjid dulu ya. Ya, informasinya sih cukup jauh, nggak jadi masalah. Akan saya tempuh walaupun jauh, insya Allah. Kenapa? Karena saya tahu, saya paham, di situ ada surga Allah. Saya tahu, saya paham, di situ ada keberkahan hidup. Saya tahu, saya paham, di situ ada senjata pemusnah kesulitan. Saya ulangi, di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid itu ada senjata pemusnah kesulitan. Wahai suami-suami, wahai bapak-bapak, ketika ekonomimu masih empot-empotan, ketika hidupmu masih pas-pasan, ketika kondisi tubuhmu masih enggan untuk hadir ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, tataplah, panggillah hatimu, ada apa gerangan? Kenapa hatiku belum digerakkan untuk datang sholat subuh berjamaah di masjid? Sementara kita tahu, ya, kita tahu bahwa sholat subuh berjamaah di masjid itu adalah senjata kita menghadapi problematika kehidupan. Nah, begitu ya. Masya Allah, insya Allah ya. Sampai ketemu ya jam 5 lewat nanti ya. Paling telat 5.30 lah ya. Doakan saya dapat masjid ya. Kalau enggak ya mau enggak mau balik lagi deh. Ya, tapi insya Allah pasti ada lah. Ya, enggak mungkin tidak ada masjid. Walaupun mungkin jaraknya jauh ya. Kok pertanyaan saya enggak dibalas? Nah, pertanyaannya apa? Ya. Yang kedua, memang kita enggak balas pertanyaan ini. Kalau mau bertanya nanti, ini bukan tanya jawab ya. Nanti tanya jawabnya jam 5 lewat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Teh Uma, ya udah ngasih bintang ya, Masya Allah ya. Syukran. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah, qadi hajatina ya Allah, amin. Ya. Cukup Bunda ya, banyakin istighfar ya. Saya harus keliling cari masjid dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya.